Berjumpa lagi bersama saya Ahmad Nur Hidayat dalam YouTube channel. Saya ingin mengomentari tentang keputusan MK dan masa depan investasi Indonesia. Sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari pertemuan yang berikutnya. MK sudah memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja tercatat inkonstitusional apabila tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun, maka akan menjadi inkonstitusional permanen. Apa artinya? Banyak orang mengatakan bahwa sebenarnya MK telah mencabut Omnibus Law tersebut karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Padahal yang sebenarnya aturan MK itu hanya bersifat mensoroti mengenai aturan Omnibus Law atau tata tertib peraturan. MK belum menyentuh kepada substansi. Tetapi karena dasar hukumnya adalah melanggar banyak tata tertib peraturan yang ada di Indonesia, maka MK mencabutnya. Lantas bagaimana dengan investasi di Indonesia? Pemerintah selalu mengungkapkan kepada kita semua bahwa dengan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, investasi dari luar akan masuk secara deras kepada Indonesia. Tetapi dengan adanya pembatalan undang-undang tersebut oleh MK, akankah investor menjadi khawatir? Tentu saja investor akan sangat khawatir. Oleh karena itulah Kepala BKPM atau Menteri Investasi Pak Bahlil melakukan komunikasi insentif kepada investor untuk tidak khawatir. Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu melakukan konferensi pers menyatakan bahwa investasi di Indonesia tetap aman. Bagaimana solusinya? Satu sisi dasar hukumnya sudah dicabut, tetapi narasi-narasi optimisme akan investasi tetap ada. Kami menyarankan bahwa komunikasi dengan investor tetap harus dilanjutkan, bahwa Indonesia siap menerima investasi, tetapi pemerintah harus cepat melakukan revisi perubahan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja itu, sehingga dasar hukum dari investasi yang akan masuk itu menjadi lebih tegas dan lebih jelas, karena di dalamnya terdapat juga insentif buat para investor, kemudahan pajak dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya kira meskipun narasi pemerintah mengatakan investor tetap aman, investasi tetap aman, tetapi sebenarnya investor pasti akan menunda investasinya sampai adanya dasar hukum yang jelas terkait dengan Cipta Tenaga Kerja tersebut. Oleh karena itu, hentikanlah narasi-narasi yang tidak perlu, baik itu di kalangan pemerintah ataupun di kalangan pihak oposisi. Marilah melihat dari kacamata investor butuh kepastian hukum. Sementara dengan dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law itu, baik itu 2 tahun atau tidak, investor tetap melihatnya investasi mereka itu tetap belum aman, karena masih terjadi confuse satu sama lain terkait mengenai Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah kekhawatiran para investor tersebut, harusnya pemerintah bersama seluruh komponen bangsa segera mempercepat revisi dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja tersebut. Harus diakui bahwa Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja tersebut diputuskan dalam kondisi yang terkesan tersembunyi. Tidak ada narasi-narasi atau diskusi publik yang kita bisa ikuti dan nikmati. Kesannya sangat tertutup. Kesannya ini hanya permainan para elit. Ada tiba-tiba kita juga dikejutkan dengan pasal-pasal tertentu yang memberikan banyak kemudahan kepada eksploitasi tambang, eksploitasi batu bara yang mendapatkan kemudahan yang luar biasa dari negara dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu saya kira untuk mempercepatnya, segeralah dibuka diskursus yang substansial terkait Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja itu. Biarkan spirit demokrasi bekerja, carilah yang terbaik untuk kepentingan publik, sehingga
nanti investor akan melihat undang-undang ini adalah kesepakatan bersama dan mereka merasa aman dengan investasi mereka. Indonesia butuh investasi, Indonesia butuh kesejahteraan, dan peningkatan kesejahteraan salah satunya melalui investasi. Saya Ahmad Nur Hidayat menyampaikan untuk YouTube channel. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih.